Di suatu wilayah kecil di ujung timur Laut Tengah, tanah berbatu, tandus di beberapa bagian, namun subur di lembah-lembahnya. Manusia telah memandang ke langit selama ribuan tahun dan bertanya hal yang sama. Tanah ini milik siapa sebenarnya? Inilah tanah yang disebut Kanaan oleh bangsa-bangsa kuno, Eretz Israel oleh orang Yahudi, dan Filistin oleh orang Arab. Sebuah tanah yang menjadi saksi bagi doa, perang, dan perjanjian. Dari sinilah lahir kisah-kisah yang membentuk peradaban dunia. Dari Raja Daud hingga Nabi Muhammad. Namun tanah yang sama juga menjadi panggung dari konflik paling panjang dalam sejarah manusia modern, yaitu konflik Israel-Palestina. Untuk memahami mengapa perang dan pertikaian terus berulang di wilayah kecil ini, kita harus menelusuri kembali ribuan tahun ke masa di mana sejarah, iman, dan identitas pertama kali bertemu. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, kisah ini bermula dengan sosok bernama Ibrahim, seorang pengembara dari Ur, di tepi sungai Efrat, yang diyakini menerima janji dari Tuhan bahwa keturunannya akan mewarisi sebuah tanah yang disebut Tanah Perjanjian. Tanah itu adalah Kanaan, wilayah yang kira-kira mencakup daerah modern Israel, Palestina, dan sebagian Lebanon, serta Yordania. Pada masa itu, Kanaan merupakan tanah yang ramai dengan peradaban, yaitu bangsa Filistin di pesisir barat yang datang dari Laut Aegea, bangsa Fenisia di utara yang terkenal sebagai pelaut dan pedagang, serta kekuatan besar Mesir di selatan yang sesekali menguasai wilayah itu. Keturunan Ibrahim melalui Ishak dan Yakub disebut bangsa Israel. Menurut tradisi, mereka kemudian mengalami masa perbudakan di Mesir sebelum dipimpin oleh Musa keluar dari sana. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Eksodus. Kemudian, setelah berpuluh tahun mengembara di padang gurun, mereka diyakini menaklukkan Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Beberapa abad kemudian, bangsa Israel bersatu di bawah pemerintahan Raja Saul, lalu mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Daud dan putranya Raja Salomo. Yerusalem menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat spiritual, tempat berdirinya Bait Suci pertama, simbol kedekatan mereka dengan Tuhan. Namun setelah wafatnya Raja Salomo, kerajaan terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Perpecahan ini pun akhirnya melemahkan mereka, dan sejarah baru yang penuh penaklukan pun dimulai. Sekitar tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel ditaklukkan oleh Kekaisaran Asyur. Suku-suku di sana tercerai-berai dan dikenal sebagai 10 suku yang hilang. Beberapa dekade kemudian, pada 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda jatuh ke tangan Nebukadnezar kedua dari Kekaisaran Babel. Bait suci di Yerusalem dihancurkan dan ribuan orang Yahudi dibawa ke pengasingan di Babel. Pembuangan ini menjadi luka mendalam, tetapi juga titik lahirnya identitas baru bangsa Yahudi. Di tanah asing, mereka mulai menyadari bahwa kepercayaan mereka tidak bergantung pada tempat, tetapi pada iman. Disinilah lahir gagasan tentang tanah yang dijanjikan, keyakinan bahwa Tuhan suatu hari akan mengembalikan mereka ke tanah nenek moyang. Ketika Kekaisaran Persia di bawah Kores yang agung menaklukkan Babel pada 539 sebelum Masehi, orang Yahudi diizinkan kembali ke Yerusalem dan membangun Bait Suci kedua. Namun mereka tidak pernah sepenuhnya merdeka. Tanah itu terus menjadi persimpangan bagi kekuatan besar, yaitu Persia, Yunani, dan akhirnya Romawi. Pada abad pertama sebelum Masehi,
Kekaisaran Romawi menguasai seluruh wilayah Palestina. Bangsa Yahudi tetap memegang identitas mereka, namun ketegangan dengan Roma meningkat. Tahun 66 Masehi, pecah pemberontakan besar yang berakhir tragis pada 70 Masehi ketika Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan membakar The Second Temple. Kejadian itu menjadi titik balik besar. Tanah yang dianggap suci oleh bangsa Yahudi hancur dan mereka diusir atau tersebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Romawi. Peristiwa ini disebut diaspora Yahudi, yaitu penyebaran besar-besaran yang membentuk komunitas Yahudi di Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Namun Roma tidak berhenti di situ saja. Setelah pemberontakan kedua pada tahun 135 Masehi, Kaisar Hadrian mengganti nama provinsi itu menjadi Syria Palestina, dari kata Filistia, tanah bangsa Filistin kuno. Nama inilah yang kelak menjadi cikal bakal sebutan Palestina. Selama berabad-abad berikutnya, wilayah ini terus berubah tangan. Orang Yahudi tetap ada di Yerusalem, namun menjadi minoritas. Sementara itu, Kristen mulai berkembang, membawa makna baru bagi tanah ini. Pada abad keempat Masehi, di bawah Kaisar Konstantinus, Kekaisaran Romawi memeluk Kristen. Yerusalem kini menjadi pusat ziarah bagi umat Kristen, tempat gereja makam kudus didirikan. Namun, bagi orang Yahudi, tanah ini tetap menjadi simbol kehilangan dan kerinduan. Pada tahun 638 Masehi, pasukan Muslim di bawah Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Yerusalem. Bagi Islam, kota ini memiliki makna mendalam dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad hingga berdirinya Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa, menjadikannya kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Berbeda dengan kekuasaan sebelumnya, pemerintahan Muslim awal relatif toleran. Komunitas Yahudi dan Kristen diizinkan tinggal serta beribadah dengan status Ahl al-Dhimmah, yaitu penduduk non-Muslim yang dilindungi. Selama masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan kemudian Fatimiyah, Palestina menjadi rumah bagi berbagai suku, bangsa, dan agama. Memasuki abad ke-11, datanglah Perang Salib, serangkaian perang antara pasukan Kristen Eropa dan dunia Islam. Yerusalem beberapa kali jatuh dan direbut kembali hingga akhirnya stabil di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Di masa ini, Palestina menjadi jembatan antara dunia timur dan barat. Abad demi abad berlalu hingga pada tahun 1517, wilayah ini ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman. Di bawah Ottoman, Palestina menjadi bagian dari provinsi Suriah besar. Kota Yerusalem pun kembali hidup sebagai pusat ziarah dan perdagangan. Menariknya, meski jumlah mereka kecil, komunitas Yahudi tetap ada di kota itu. Beberapa datang dari Spanyol, Afrika Utara, dan Eropa Timur, dan mereka hidup berdampingan dengan komunitas Arab Muslim dan Kristen Palestina. Selama lebih dari 4 abad di bawah Ottoman, kehidupan di Palestina berjalan damai relatif lama, hingga dunia modern pun mulai berubah. Memasuki abad ke-19, dua kekuatan besar mulai tumbuh sejajar: Zionisme Yahudi dan nasionalisme Arab. Keduanya lahir dari luka dan impian yang berbeda, namun berakhir saling bersinggungan di tanah yang sama. Bagi orang Yahudi di Eropa, abad ke-19 adalah masa penuh diskriminasi dan kekerasan dengan adanya pogrom, yaitu serangan atau kerusuhan massal yang terorganisir dan penuh kekerasan terhadap suatu kelompok etnis atau agama tertentu, kemudian pengusiran dan antisemitisme yang merebak di berbagai negara. Dari rasa takut dan kerinduan akan rumah itulah muncul gerakan Zionisme
gagasan bahwa orang Yahudi harus kembali ke tanah leluhur mereka di Palestina dan membangun negara sendiri. Tokoh seperti Theodor Herzl mempopulerkan ide ini lewat buku Der Judenstaat yang dirilis pada tahun 1896. Pada saat yang sama, Palestina masih berada di bawah kekuasaan Ottoman. Penduduknya mayoritas Arab Muslim, dengan minoritas Kristen dan Yahudi lokal. Ketika gelombang pertama imigran Yahudi dari Eropa Timur datang pada 1880-an, mereka diterima secara relatif damai dan membeli tanah secara legal. Namun jumlah mereka terus meningkat, dan bersama dengan itu muncul kekhawatiran di kalangan penduduk Arab lokal bahwa tanah mereka mulai terancam. Tahun 1917 menjadi titik penting. Deklarasi Balfour, yaitu surat dari pemerintah Inggris yang menyatakan dukungan bagi pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Setelah Perang Dunia I berakhir, Kekaisaran Ottoman runtuh dan Inggris memperoleh mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk menguasai Palestina. Pada masa mandat Inggris inilah benih konflik modern mulai tumbuh jelas. Imigrasi Yahudi meningkat tajam, sementara masyarakat Arab merasa dijajah ganda oleh kekuatan asing dan oleh para pendatang baru. Dua narasi pun terbentuk, yaitu bagi bangsa Yahudi ini adalah kembalinya mereka ke rumah yang dijanjikan. Sementara bagi bangsa Arab Palestina, ini adalah kehilangan tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad. Sejarah panjang ini bukan sekadar deretan tahun dan kerajaan. Ini adalah kisah tentang tanah dan identitas, tentang bagaimana manusia mendefinisikan arti rumah. Selama ribuan tahun, Palestina atau Israel, tergantung siapa yang menyebutnya, telah menjadi cermin bagi umat manusia, tempat di mana iman dan politik, pengharapan dan penderitaan bertemu dan saling menguji. Bagi sebagian orang, ini adalah tanah yang dijanjikan. Bagi yang lain, ini adalah tanah air yang dirampas. Dan bagi dunia, ini adalah pelajaran bahwa kedamaian sejati tidak pernah bisa lahir dari klaim atas tanah semata, tetapi dari pengakuan atas kemanusiaan bersama yang pernah tumbuh di atasnya. Di video part 2, kita akan mengupas tuntas era modern, dari deklarasi Balfour, peristiwa Nakba 1948, hingga perang-perang yang membentuk konflik ini. Pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan bagian terpenting dari cerita ini.